Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikologi Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika kelas A1. akan menampilkan sebuah video mengenai kepribadian untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Kepribadian, bahasa Inggrisnya adalah personality. Berasal dari bahasa Yunani per dan sonare, yang berarti topeng. Tetapi juga berasal dari kata personae, yang berarti pemain sandiwara. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi, sebagai aspek psikis dan fisik, yang merupakan suatu struktur sekaligus proses. Pertama dicetuskan oleh Carl Jung tahun 1920. Pribadi yang ekstrovert mendapatkan gairah atau energinya dari interaksi sosial. Contohnya, senang bergaul dan memiliki kepedulian yang tinggi. Sedangkan introvert, di sisi lain, dianggap mendapatkan gairahnya melalui menyendiri. Contohnya seperti pendiam dan suka merenung. Abin Syamsuddin pada tahun 2003 mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian yang di dalamnya mencakup, ya diantaranya yang pertama itu ada karakter, yang kedua temperamen, yang ketiga sikap, yang keempat stabilitas, yang kelima ada responsibilitas, dan yang keenam ada sosiasibilitas. Elizabeth Samsu Yusuf pada tahun 2003 mengemukakan tentang ciri-ciri kepribadian yang sehat dan yang tidak sehat. Contoh-contoh kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat yaitu mampu menilai diri sendiri, mampu menilai situasi, mampu menilai prestasi, bertanggung jawab, kemandirian, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, dan penerimaan sosial. Yang kedua yaitu ada kepribadian yang tidak sehat. Kepribadian yang tidak sehat yaitu kepribadian yang mudah marah, menunjukkan khawatir, sering merasa tertekan, bersikap kejam, ketidakmampuan untuk menghindari perilaku menyimpang, kebiasaan berbohong, teratif, bersikap memusuhi, senang mengkritik, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing. Faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Keturunan merujuk pada tinggi fisik, bentuk wajah, gen, temperamen, komposisi otot, dan refleks. Tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial, dipengaruhi oleh siapa orang tua dan individu tersebut, yaitu komposisi biologis, psikologis, dan psikologis bawaan dan individu. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial. Dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Unsur-unsur kepribadian. Menurut Koncaraningrat, unsur-unsur kepribadian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pengetahuan. Setiap manusia berusaha untuk mengisi pemikirannya dengan berbagai macam pengetahuan yang ada di lingkungan. Perasaan. Perasaan merupakan bentuk penilaian seseorang terhadap sesuatu hal yang berupa perasaan positif ataupun negatif. Sehingga penilaian ini akan memberikan respon yang positif maupun negatif. Yang ketiga, dorongan naluri. Dorongan naluri adalah keinginan yang ada pada diri seseorang bersumber dari panca indera sebagai aksi yang kemudian dicerna dan diwujudkan dalam bentuk reaksi. Setiap dorongan naluri sebagai perwujudan dari keinginan manusia untuk menanggapi rangsangan tersebut. Setidaknya ada 7 dorongan naluri pada diri manusia. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seksual, dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia,
dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya, dorongan untuk berbakti, dan dorongan akan keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak. Karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Myers-Briggs tipe indikator adalah tes kepribadian menggunakan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan individu ke dalam salah satu 16 tipe kepribadian. Sejumlah besar penelitian mendukung bahwa 5 dimensi dasar saling mendasari dan mencakup sebagian besar variasi yang signifikan dalam kepribadian manusia. Sifat kepribadian utama yang memengaruhi perilaku organisasi. Evaluasi inti diri adalah tingkat di mana individu menyukai atau tidak menyukai mereka sendiri. Apakah mereka menganggap diri mereka cakap dan efektif, dan apakah mereka merasa memegang kendali atau tidak berdaya atas lingkungan mereka. Machiavellianisme adalah tingkat di mana seorang individu pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Narsisme adalah kecenderungan menjadi arogan, mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan pengakuan berlebih, dan mengutamakan diri sendiri. Pemantauan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilaku dengan faktor situasional eksternal. Kepribadian tipe A. Karakteristik tipe A adalah selalu bergerak, berjalan, dan makan cepat, merasa tidak sabaran, berusaha keras untuk melakukan atau memikirkan 2 hal pada saat yang bersamaan, tidak dapat menikmati waktu luang, terobsesi dengan angka-angka, mengukur keberhasilan dalam bentuk jumlah hal yang bisa mereka peroleh. Kepribadian proaktif adalah sikap yang cenderung oportunis, berinisiatif, bertindak, dan tekun hingga berhasil mencapai perubahan yang berarti. Kepribadian kolektif adalah kepribadian yang umumnya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, teori pola kebudayaan. Teori pola kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan teori etos kebudayaan. Ada teori kepribadian status. Teori kepribadian status dikemukakan oleh Ralph Ton pada tahun 1936. Linton mengatakan bahwa kepribadian secara primer adalah suatu konfigurasi dari respon-respon yang dikembangkan oleh individu sebagai hasil dari pengalamannya. Untuk yang terakhir, ada teori gaya hidup petani desa. Teori gaya hidup petani desa dikemukakan oleh Robert Redfield. Menurut Robert, masyarakat dikelompokkan menjadi 3